Halo friends, jadi hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ngejalanin terapi PSA atau yang biasa disebut perawatan saluran akar. Kita bakal kupas tentang kenapa bisa saluran akar, kenapa bisa didiagnosis PSA, terus nanti mekanisme PSA itu gimana, terus gimana cara pembayarannya, terus apakah sakit, nanti bakal juga kita bahas di sini. Stay tune! PSA atau perawatan saluran akar gigi adalah proses pengambilan pulpa pada jaringan yang sudah mati ataupun yang masih vital. Kenapa diambil? Karena dia bisa aja utamanya menimbulkan infeksi yang malah memperparah atau mengganggu kondisi kesehatan kalian. Kalau di case aku waktu itu karena ada gigi berlubang yang udah lumayan besar dan dia sangat-sangat nyeri serta ngilu, bikin aku nggak bisa ngunyah karena kebetulan dia gigi geraham, gigi buat ngunyah, jadi aku nggak bisa ngunyah, nggak bisa makan, dia cuma bisa makan yang halus-halus. PSA juga dilakukan karena kondisi gigi aku, si geraham tadi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, alias nggak bisa ditambal. Pertimbangannya ada dua, yaitu dilakukan PSA ini atau dicabut karena dia lagi vital aku untuk makan, jadi aku pilih untuk dipertahankan dengan melakukan PSA ini. Untuk aku yang awam tentang PSA, aku akan menyangka PSA ini adalah proses terapi yang sangat sakit. Karena kan kata orang biasanya sakit gigi tuh melebihi sakit patah gigi. Tapi ternyata nggak sama sekali. Memang gejala yang aku rasakan sebelumnya, sebelum aku lakukan PSA itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi dia ada kayak nyeri dan bengkak yang sangat mengganggu, jadi sampai aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan, pusing kepala. Akhirnya aku berobat terus dikasih pereda nyeri, tapi si pereda nyeri ini juga hanya bertahan beberapa jam aja. Abis obatnya kelar, kerasa lagi tuh si sakit dan nyerinya itu. Tapi setelah dikasih obat tadi sama antibiotik juga, si radang dan nyerinya itu berkurang. Jadi alhamdulillahnya waktu aku PSA ke dokter itu ternyata tidak ada komplikasi kayak misalkan dia bernanah atau bengkak yang harus dilakukan terapi yang lebih panjang lagi. Rp0 kalau pakai BPJS karena dia udah ditanggung sama BPJS-nya. Hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama ke vaskes pertama, yaitu puskesmas tempat BPJS kalian terdaftar. Jangan sampai nih misalkan nih orang-orang rantau, BPJS kalian sebenarnya lagi di kota asal kalian, terus kalian berobat ke tempat puskesmas kalian merantau, itu nggak bisa. Jadi harus diganti dulu. Dimana digantinya? Di aplikasi namanya JKN. Ini bisa gampang banget buat ganti-ganti vaskes, tapi minimal 3 bulan sekali kayaknya. Ganti vaskes, terus daftar konsultasi, pokoknya lengkap banget. Jadi kayaknya sebagai warga Indonesia yang sangat perhatian kesehatan, perlulah kalian mendownload si JKN ini karena dia sangat helpful banget. Kemudian setelah dari si puskesmas tadi akan dilakukan diagnosis dulu sama dokter puskesmasnya. Nanti kalau misalkan emang dari dokter giginya memutuskan untuk dilakukan PSA, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat yang memang ada spesialisasi konservasi gigi. Tapi ternyata rumah sakit, karena ini rumah sakit daerah baru, jadi spesialisnya belum lengkap. Jadi waktu itu aku pilih buat keluar daerah. Dan aku juga baru tahu bahwa si PSA ini nggak bisa dilakukan hanya 2-3 kali. Aku total waktu itu ada 4 kali kunjungan, 3 kunjungan ke dokter, dan itu kayaknya masih ada 1 kali kontrol deh. Jadi ternyata nggak bisa dilakukan 1 kali beres. Jadi rasa-rasanya untuk kalian yang jauh, pilih aja yang dekat karena itu akan sangat memakan kos buat alias duit kalian. Setelah aku pertimbangkan, aku waktu itu ngambil di Purwokerto karena posisi aku sekarang di Pangandaran. Aku ngambil yang di Purwokerto, tapi ternyata katanya memang nggak bisa langsung sekali beres. Jadi daripada aku buang-buang duit bolak-balik Purwokerto, jadi aku mending pindah di Pangandaran aja. Ada spesialis yang juga bisa menangani PSA ini. Kayaknya rasanya memang PSA ini mungkin tidak terlalu kompleks. Apalagi di case aku yang waktu itu yang benar-benar cuman kayak emang buat saluran akar aja gitu. Jadi aku waktu itu memutuskan buat pindah ke dokter spesialis penyakit mulut. Di situ aku total 5 minggu. Jadi untuk prosedurnya tuh setahu aku PSA ini yang pertama habis didiagnosis sama dokter puskesmas bahwa kamu perlu PSA, kemudian ronsen gigi. Bentar aku lihat ronsen gigi dulu buat tahu jumlah akarnya ada berapa, terus apakah ada komplikasi atau misalkan gangguan di daerah gigi yang mau dilakukan PSA ini. Setelah dilakukan ronsen tadi, terus konsultasi ke dokter spesialis giginya, kalau misalkan emang dinyatakan aman, bisa dilakukan langsung tindakan PSA. Waktu itu awal-awal kayaknya sama dokternya tuh dilakuin sterilisasi dulu buat si giginya. Jadi total tuh waktu itu ada 4 kali sterilisasi total dari awal sampai akhir, seminggu sekali untuk sterilisasi. Jadi ini kan gigi berlubang, si geraham kan besar ya. Jadi itu dia tuh ada akarnya gitu, terus si akarnya itu aku nggak tahu dokternya ngapain. Pokoknya waktu itu setelah kunjungan pertama aku ngerasa sakit banget nih si gigi, terus aku ke kunjungan pertama ke dokter spesialisnya itu,
beliau itu rasanya kayak I don't know apakah si akarnya dimatikan atau gimana, tapi setelah dari situ tuh nggak sakit, nggak ada rasa sakit lagi, jadi hilang rasa sakitnya. Kayaknya sih dimatiin ya si akar, dimatiin terus terus daerahnya itu disterilisasi, dibersihin, diambil mungkin syaraf-syaraf yang mati atau gimana, aku nggak ngerti juga sih teknisnya gimana. Pokoknya saat pertama kali kunjungin itu rasa sakit aku hilang, terus aku ngerasain kayak ada rasa obat gitu di daerah mulut. Terus setelah dirasa udah bersih dokternya, dan dokternya juga bakal nanya ke kita apakah masih akan ada rasa sakitnya atau rasa nyut-nyutnya. Kalau misalkan benar-benar udah nggak ada, baru dokternya bakal melakukan pengisian saluran akarnya tadi. Ada bahan khusus untuk pengisiannya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube, karena aku juga waktu awal-awal tuh lihat di YouTube karena takut, karena aku pengen tahu tindakan apa yang orang kasih buat badan aku. Tambal sementara dulu, itu juga nggak langsung ditambal, jadi ditambal sementara dulu, baru besoknya dilakukan tambalan permanen. Pas udah selesai si PSA-nya ini, ternyata ya udah seperti gigi biasa aja pada umumnya, tapi memang harus hati-hati di daerah yang baru di PSA ini. Apalagi tadi yang masih tambalan sementara, jangan ngunyah yang keras-keras dulu, gosok gigi juga jangan keras-keras, pelan-pelan, karena takut tambalannya pecah lagi, retak lagi gitu. Malah nanti gagal lagi, diulang lagi dari awal. Dan setelah tambalan permanen ini, kalian juga jangan terlalu keras-keras ngegigitnya, karena takutnya tadi retak lagi, pecah lagi. Nanti kalau misalkan memang pecah lagi, takutnya ada bakteri yang keburu masuk ke dalam tambalannya, nanti malah jadi komplikasi, atau misalkan harus dilakukan PSA ulang. Lama sekali, capek, pusing, nggak bisa makan. PSA itu sebenarnya nggak bisa dilakukan sama semua gigi yang memang berlubang, harus yang memang masih ada mahkotanya gitu guys. Jadi biar si tambalannya itu bisa nempel sama mahkotanya, jadi nggak terlalu besar gitu tambalannya. Kalau terlalu besar gitu kan nggak bisa ya, nggak bisa ditambal, itu emang harus dicabut. Jadi harus memperhatikan si mahkota giginya. Jadi kalau bisa, buat kalian yang melakukan PSA, cepetan segera mungkin, karena takutnya dia tambah bolong, tambah berlubang, nanti malah jadi nggak bisa dipertahankan giginya, malah harus dicabut. Apalagi kalau misalkan itu emang gigi yang vital yang buat kita ngunyah. Karena dulu waktu itu aku tahan-tahan PSA, jadi itu waktu SMA tuh aku udah sadar bahwa itu harus PSA, tapi aku tahan-tahan karena aku takut. Dan baru kuliah ini aku PSA, jadi memang sudah terkikis sih mahkota giginya lumayan banyak, jadi kayak tinggal seperempatnya gitu. Karena memang normalnya cek gigi itu minimal 6 bulan sekali, jadi usahakanlah rutin untuk cek gigi ke vaskes terdekat, karena itu gratis. Kalian udah bayar iuran BPJS nggak dipakai, sayang. Jadi ceklah kesehatan gigi kalian setiap 6 bulan sekali. Seperti itu. Buat yang masih bingung ataupun masih takut atau pengen tanya-tanya lebih dalam lagi, please feel free for ask me. Aku open sekali. Semoga bisa memotivasi kalian untuk lebih rajin lagi merawat gigi, karena ini aset terpenting kita. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.